Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Menjadi ASN. Pada episode kali ini, kami akan membahas terkait dengan tokoh panutan kami yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dari ASN itu sendiri, yaitu nilai dasar berakhlak. Tokoh panutan yang kami ambil adalah eh, Barudin Yusuf Habibie, atau yang lebih dikenal dengan Pak Habibie, atau Yang Habibie. Pak Habibie ini lahir di Parepare, di tepatnya di Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ada beberapa nilai dasar ASN yang dapat kita contoh dari beliau. Dari pertama adalah terkait dengan berorientasi pelayanan. Pak Habibie ini sangat paham dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat terlihat jelas ketika kepulangan beliau ke Indonesia dan mengemban amanah menjadi Menteri Riset dan Teknologi selama kurang lebih 20 tahun, yaitu mengembangkan pesawat nasional dengan menciptakan pesawat N250 sebagai karya yang paling legendaris yang membuktikan agar Indonesia dapat terlayani dan terkoneksi lewat jalur udara itu sendiri. Dalam hal ini, kita sebagai ASN menerapkan nilai berorientasi pelayanannya, yaitu perbaikan yang tidak henti dalam memberikan pelayanan terbaik dan juga berkualitas untuk masyarakat itu sendiri. Nah, dari nilai berorientasi pelayanan sudah ada. Bagaimana kalau dari nilai dasar ASN-nya itu akuntabel? Menurut Mbak Eji, gimana Mbak Eji? Kalau dari aku sih, pastinya Pak Habibie itu sangat memiliki nilai akuntabel ya. Dari selama menjabat itu beliau tidak pernah melakukan KKN, baik sebagai menteri, sebagai wakil presiden, ataupun presiden sendiri gitu. Kayak nilai yang kita ambil dari sikap beliau itu yaitu jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta punya integritas sesuai dengan jabatan. Nah, berarti ada ya nilai dari akuntabel di sosok Pak Habibie ini. Nah, nilai selanjutnya adalah dari nilai dasar ASN yaitu kompeten. Nah, menurut Mas Aji ini ada nggak sih nilai dasar ASN kompeten yang ada di Pak Habibie ini? Baik, menurut saya Pak Habibie itu sangat melaksanakan nilai kompeten itu sendiri, di mana beliau itu meningkatkan kompetensi dirinya dari background yang sebelumnya engineering atau teknisi, kemudian beliau menjabat sebagai wakil presiden dan berprestasi di sana. Dalam waktu singkat beliau itu menurunkan kurs dolar dan likuidasi bank-bank bermasalah dapat diselesaikan. Cukup dari saya. Wih, banyak juga ya dari sisi kompetennya. Nah, selanjutnya adalah nilai dasar terkait dengan harmonis. Menurut Mbak Renzi ini sendiri, ada nggak sih nilai harmonis atau bisa dijelaskan lebih detail nggak sih terkait nilai harmonis ini di beliau ini? Baik, terima kasih Sultan. Untuk Pak B.J. Habibie ini sendiri dikenal dengan orang yang suka menolong ya. Sikap ini terlihat dari keaktifannya dalam mendorong pertumbuhan demokrasi nasional. Beliau ini merupakan penasihat proses demokrasi di Indonesia, dalam hal ini pada organisasinya Habibie Center. Kemudian Pak B.J. Habibie ini membangun lingkungan kerja yang kondusif. Terlihat dari sikap dia dan keberhasilan dia dalam memimpin IPTN. Beliau ini mampu mengembangkan berbagai teknologi pesawat yang dibantu dengan cukup banyak pegawai ya, 16.000 pegawai. Eh, Beliau bisa dicontoh sih dari sikap harmonisnya. Jika harmonisnya udah ada. Kalau loyalnya gimana teman-teman ya? Mungkin Mas Dapa bisa menjelaskan terkait dengan nilai dasar loyal ini di sosok Pak Habibie itu sendiri. Ya, baik Mas Sultan. Jadi menurut saya ini Pak Habibie ini merupakan salah satu sosok yang senantiasa menjaga nama baik
Indonesia dan setia kepada NKRI. Selain berkutat di dunia penerbangan internasional, beliau juga memiliki segudang prestasi. Pak Habibie itu selalu menunjukkan sifat-sifat loyal kepada NKRI. Beliau tuh pernah terjun ke dunia politik, menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978 hingga 1988. Kemudian pada tahun 1999 juga beliau menempati posisi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh mendampingi Bapak Soeharto. Dan beliau juga pernah menjadi Presiden Indonesia yang ketiga. Dalam hal ini, hal yang patut kita teladani sebagai ASN yaitu kita harus berdedikasi atau mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selain itu juga menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan juga negara, serta perlu kita menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Gitu. Wih, hampir lengkap dari sisi loyalnya ya. Nah, kemudian untuk sisi adaptif nih, menurut Bang Smith ada nggak sih? Mungkin bisa dijelaskan dari sisi adaptifnya itu sendiri di sosok Pak Habibie. Ya, Mas Sultan, terima kasih. Jadi kalau menurut saya memang Pak Habibie ini sangat memenuhi kriteria adaptif ya yang menjadi core value kita. Di mana hal ini ya bisa kita lihat dari track record-nya yang sudah disebutkan tadi, bahwa beliau ini memang seorang insinyur, di mana dari tahun 1960 sampai 1978 itu berkutat di bidang engineering pesawat di Jerman. Dan akhirnya pada tahun 1978 beliau dipanggil oleh Pak Soeharto untuk menjabat salah satu kabinet menteri riset dan teknologi saat itu, bahkan hingga 20 tahun kemudian. Dan bukan hanya sebagai seorang menteri riset dan teknologi saja, masih banyak jabatan-jabatan lain yang di luar daripada inti keilmuannya yang beliau emban. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Pak Habibie yang notabene seorang insinyur ini, ketika ditempatkan di posisi sebagai pembuat kebijakan atau public policy, ternyata bisa menyesuaikan diri atau adaptif, bahkan menghasilkan inovasi yang terkena hingga saat ini. Seperti misalnya yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Densia, soal bagaimana Pak Habibie memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya pada saat ia menjadi seorang presiden pada tahun 1968. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan nih bahwa atau menjadi tauladan juga bagi kita sebagai seorang calon ASN, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Mungkin itu dari saya, Mas Sultan. Terima kasih. Oke, mantap sekali Bang Smith dan juga teman-teman semuanya. Nah, di sini sudah ada 6 poin nih yang ada di nilai dasar 6 poin nilai dasar ASN yang ada di sosok Pak Habibie ini sendiri. Nah, buat yang terakhir nih poin ketujuh, kolaboratif. Kira-kira ada nggak ya teman-teman? Mungkin Mbak Ezi bisa bantu jelaskan terkait dengan poin kolaboratif ini. Pastinya ada dong Mas Sultan, soalnya kan kita seperti yang teman-teman lain katakan tadi bahwa Pak Habibie itu pernah menjabat sebagai direktur PT IPTN, yang dimana kita tahu pesawat pertama Indonesia itu dihasilkan dari PT tersebut, yaitu yang dengan nama N250 Gatot Kaca. Dari hal tersebut aja bisa kita lihat bagaimana kolaboratifnya seorang B.J. Habibie gitu. Dia bisa menjadi pemimpin untuk 16.000 pegawainya dan bisa menjaga kerjasama antar pegawai dan atasan dan bawahan pun, sekalipun dengan jumlah pegawai yang sebanyak itu. Saya sendiri pun ngambil pelajaran dari beliau, yaitu mampu bekerja sama dengan banyak pihak serta bisa memberikan kesempatan ke berbagai pihak untuk berkontribusi terhadap hal yang dilakukan secara bersama-sama gitu. Sekian dari saya, Mas. Baik, makasih Mbak Ezi. Cukup lengkap. Ada 7 poin dasar yang dapat kita contoh di sosok Pak Habibie ini. Nah, kesimpulan pada podcast kali ini adalah eh, dari sosok beliau, terutama dalam pekerjaan kita sehari-hari, yaitu sebagai ASN, cukup banyak ya teman-teman. Hampir dari semua poin-poin itu ada. Nah, kita sebagai generasi muda harus senantiasa berusaha mengikuti jejak beliau, terutama dalam hal bertugas atau bekerja dalam kegiatan sehari-harinya. Atau mungkin kita bisa melebihinya. Nah, oleh karena itu, kita harus senantiasa mengembangkan kompetensi diri kita agar menjadi lebih baik di kemudian hari dan menjadi contoh bagi generasi-generasi berikutnya. Sekian podcast dari kami
terkait dengan menjadi ASN pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.